Perusahaan yang saya analisis yaitu PT Bulberg Tbk, di mana tujuannya menjelaskan status penerapan Good Corporate Governance yang fokus pada keterbukaan, tanggung jawab, komitmen, kebebasan, dan keadilan. Saya berharap penelitian ini dapat memperdalam pemahaman GCG pada perusahaan transportasi di Indonesia. Penelitian ini membantu untuk mengetahui apakah penerapan GCG memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan. Metode yang saya gunakan adalah study literatur, di mana saya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti laporan tahunan, dokumen perusahaan, dan literatur terkait GCG. Bluebird yang didirikan oleh Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono pada tahun 1972 telah menjadi simbol transportasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan ini terus berinovasi mulai dari menggunakan sistem argometer pada awal berdirinya hingga menawarkan layanan taksi online dan aplikasi seluler di era digital saat ini. Bluebird juga terlibat dalam berbagai program sosial memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Visinya menjadi perusahaan yang konsisten dan mengedepankan kualitas untuk menjamin kesejahteraan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Lalu misinya untuk mencapai kepuasan pelanggan dan untuk mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori tempat kami beroperasi. Ini struktur organisasinya. Prinsip transparansi, Bulberg secara rutin mendistribusikan laporan anggaran gratis yang ditinjau oleh akuntan. Laporan-laporan ini memberikan data yang jelas pada semua mitra mengenai kinerja perusahaan. Prinsip akuntabilitas memiliki kerangka pengendalian internal yang kuat untuk menjamin kelangsungan dan kinerja operasi serta untuk menghindari pemerasan atau pelanggaran. Prinsip responsibilitas tidak hanya berfokus pada antarmuka pemegang saham, tetapi juga memperlihatkan antarmuka mitra lainnya seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Prinsip independensi, Bluebird memiliki dewan direksi yang terdiri dari individu-individu independen yang sangat kompeten dan banyak akal. Prinsip kewajaran ini menciptakan sistem memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil bertujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik pelanggan, pemegang saham, maupun masyarakat secara luas. PT Bulberg Tbk mendukung penerapan Good Corporate Governance melalui kebijakan keterbukaan informasi yang mengharuskan penyampaian laporan tahunan dan berkelanjutan secara transparan kepada publik. Kebijakan ini memastikan bahwa semua informasi yang tersedia secara terbuka, meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk mendukung akuntabilitas dan integritas, perusahaan menetapkan kebijakan yang mengatur pembentukan serta fungsi Dewan Komisaris dan direksi yang jelas. Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, sementara Dewan Komisaris dan Komisaris Independen mengawasi kinerja direksi dan pengelolaan keuangan secara ketat. Prosedur pengendalian internal yang terstruktur juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan mengurangi risiko ketidaksesuaian. Selain itu, kebijakan remunerasi yang adil dan transparan diterapkan untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam kompetensi karyawan dan manajemen. Indikator yang pertama, bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara transparan yang berisi informasi yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Indikator yang kedua adalah kepatuhan terhadap kontrol, di mana perusahaan telah mematuhi berbagai peraturan kebijakan yang berlaku seperti Undang-Undang Perusahaan, Pengendalian Biaya, dan Peraturan Industri terhadap Transportasi. Laporan yang ketiga mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal serta laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, pelaksanaan program CSR di bidang lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat mengindikasikan komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dari hasil analisis saya, penerapan GCG pada perusahaan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat ruang peningkatan agar penerapan GCG semakin efektif. Kinerja keuangan perusahaan belum maksimal, tinjauan internal perlu diperkuat agar dapat mengantisipasi risiko lebih dini, serta koordinasi pengelolaan pengemudi yang luas perlu disempurnakan seiring perkembangan skala bisnis. Perusahaan menghadapi beberapa tantangan utama, seperti pelaksanaan operasional perusahaan yang semakin luas dengan memiliki ribuan armada yang beroperasi di seluruh Indonesia, menyebabkan koordinasi dan pengawasan menjadi lebih rumit.
Dengan skala bisnis yang besar, menjaga kualitas pengemudi dan memastikan pemahaman gaji seluruh karyawan, serta beban tanggung jawab sosial yang meningkat juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Perlu adanya penguatan terhadap struktur dan ketentuan pelaksanaan tata kelola di perusahaan dengan cara memperluas otonomi komite pengawas agar lebih independen serta meningkatkan peran komite operasional dalam memilih dan menilai anggota direksi. Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital sebagai saluran komunikasi yang dinamis, serta memaksimalkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Jadi, poin-poin yang dapat saya ambil bahwa perusahaan telah menerapkan 5 prinsip dasar Good Corporate Governance melalui kebijakan keterbukaan informasi dan penetapan struktur tata kelola yang jelas. Kinerja perusahaan dinilai baik berdasarkan 4 indikator utama, yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta program CSR. Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan terutama dalam hal kinerja keuangan dan manajemen risiko. Tantangan utamanya yaitu skala operasional yang besar, perkembangan industri yang cepat, serta pengelolaan SDM yang luas. Terima kasih atas waktu berharga yang sudah dihabiskan bersama saya. Mudah-mudahan presentasi ini bisa menambah wawasan dan informasi berguna bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan keliru, jangan sungkan untuk memberi masukan. Demikian saya tutup presentasi ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.